Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Risa Putri dengan NPM 2359201008. Di sini saya akan mengerjakan UTS Sistem Pakar untuk kelas 6B. Nah, di sini udah ada file zip. Lalu file zip ini diunduh, dan setelah diunduh taruh di htdocs yang ada di folder exam. Taruh di folder htdocs yang ada di exam. Nah, yang digunain itu exam, Visual Studio Code, terus sama crop. Ini examnya udah dihidupin, lalu buka PHP MyAdmin, localhost PHP MyAdmin, lalu buat database baru, saya namain db_crud. Lalu import file dbsql yang ada di folder zip yang udah diekstrak tadi. Ini namanya juga db_crud. Saya samain aja, lalu diimport. Nah, kalau kayak gini berarti berhasil. Di sini udah ada tabel mahasiswa. Lalu di sini kita sebenarnya udah bisa nyari localhost lalu slash sistem pakar, tapi karena masih ada error, jadi kita buka dulu Visual Studio Code-nya buat melihat area itu ada di mana. Ini buka folder, lalu pilih folder yang tadi, folder sistem pakar konsep dasar ini. Nah, setelah itu di koneksi ini tambahin dulu. Ini kan aku kita tambah. Nah, yang pertama kita hubungin dulu koneksi PHP-nya ini ke program yang ada di database MySQL-nya. Jadi kita menghubungkan program ini ke database MySQL. Ini username-nya root, lalu localhost-nya itu localhost. Password-nya di sini kosong aja. Database. Samain nama database-nya ini sama nama database yang udah dibuat tadi. Di sini namanya db_crud. Jadi namanya harus sesuai yang ditulis di sini dan yang ada di database-nya biar terhubung. Nah, ini tadi namanya localhost, tapi yang tadi itu L-nya masih ada 2. Nah, langsung saya perbaiki jadi L-nya itu 1. Terus di ini include PHP, koneksi .php ini kurang titik koma. Jadi kita tambah aja titik komanya ini. Nah, kodenya ini bisa aja error gara-gara belum dikasih titik koma. Titik koma ini diperluin untuk penutup statementnya pada PHP, kan pakai bahasa pemrograman PHP. Terus kita coba dulu apakah masih error. Lupa nama nulisnya file. Ini udah, tapi di sini masih error di koneksinya.
Oh ini harusnya itu nama yang di atas sama yang di bawah itu sama. Ini kita coba ganti jadi pas saja. Nah, errornya udah aman. Lalu selanjutnya tadi saya lihat ada salah penulisan kata. Nah, ini kita ganti jadi localhost saja sesuai kayak yang pertama, tapi disamain antara yang atas dan yang bawah. Tadi kan yang pertama sebelum dibagusin errornya localhostnya yang bawah ini ada 2 double L, jadi diganti aja L aja 1, kita kurangin lagi. Dan ini udah aman, nggak ada error lagi. Tapi tadi saya melihat ada salah tulis di on click ini, on click. Nah ini harusnya kan on click, tapi ini bacanya malah only. Lalu nah ini tanda petiknya saya mau ganti petiknya jadi tanda petik 2 aja. Ini kan tanda petiknya 1 semua nih, tanda petiknya juga juga. Nah, tanda on click ini tuh salah penulisan. Terus ini tuh penggunaan petiknya itu harus dibedain biar PHP, penggunaan tanda petiknya itu harus dibedain biar PHP dan juga HTML-nya itu dapat membaca stringnya itu dengan benar. Nah ini ada titik, sebenarnya ini nggak masalah kayaknya sih. Coba apa lagi. Jadi yang diubah itu yang titik 2, lalu dikoneksinya itu tadi L localhostnya L ada 2, terus di sini ini diganti tanda petiknya dibedain biar si PHP sama HTML itu dapat membaca string dengan benar. Ini error di line 55. Ini harusnya ada slice di sini. Jadi sebelum ini ada slice. Salah slice-nya harusnya di sebelum tanda petik. Udah, kita coba buat running lagi. Nah ini udah aman. Terus ini udah aman. Jadi ini tadi sebelum tanda petik 2 ini itu dikasih slice dulu, garis miring, lalu ini bisa, ini sebenarnya udah nggak ngaruh lagi, udah nggak error, berarti udah benar penulisannya, tapi bisa dibagusin. Sini saya mau bagusin, ganti pakai kurung kerawal aja. Nah, pencet. Kita coba running. Ini kayaknya saya ada yang salah. Sebenarnya tadi walaupun nggak diganti juga udah bisa jalan programnya, tapi saya pengen ganti jadi kurung kawal. Kayaknya saya typo nulisnya. Nah ini udah, berarti tadi itu sebelum kurung kerawal itu nggak perlu pakai tanda petik lagi karena udah ada kurung kerawal, jadi titiknya dihapus diganti sama kurung kerawal. Ini udah bisa ditambahin di programnya tanpa harus buka database-nya, kita langsung buka tampilannya aja, tampilan programnya aja, dan dia udah otomatis nambah ke database-nya.
Terus ini strukturnya ini kan pakai integer buat si ID ya, jadi dia itu ngaruh kalau ke penulisan kita juga. Jadi dia harus diawali dengan 1 atau 2 atau 3 atau 4 dan seterusnya, asal jangan dari 0, karena integer itu nggak boleh pakai penulisannya itu dimulai dari 0. Ini saya update datanya minggu karena tadi biar sama yang Fauzan dan juga Abdul. Ada 4 angka atau 5. Ya, ini kita coba buat nambah data tapi dimulai dari 0. Kita lihat pasti 0-nya tuh nggak bakal kebaca tuh, karena integer itu nggak membaca 0. Kita ganti aja. Nah, ini kita update lagi karena biar sama angkanya, ada 5, miss-nya ada 5. Ini bisa di delete, nanti ada muncul pop up kayak gini. Kita lihat dulu di database-nya udah ke update atau belum. Udah. Terus ini bisa ke delete, ayo kita klik OK aja. Terus ini bakal ke delete sendiri, ngikut di database-nya juga bakal ke delete. Jadi ini udah sinkron antara data ini, udah bisa tambah, update dan juga delete. Terus udah tampilan programnya ini sama database udah sinkron. Berarti tadi yang diubah itu di koneksinya, terus di bagian indeks ini setelah penulisannya koneksi.php lalu tanda petik itu tuh ada titik koma, terus salah penulisan di one click itu udah diganti jadi one click. Terus di bagian yang titik-titik ini saya ganti jadi kurung kerawal biar lebih rapi aja. Sebenarnya itu pas saya ganti kurung kerawal tadi error gara-gara saya salah penulisannya. Terus di sini ditambah slice, itu juga yang bikin error tadi. Kalau mau ganti tanda petik tadi saya lupa pakai slice. Jadi ini perbaikan errornya udah selesai. Penerapan sistem pakarnya ini di dalam program ini tuh masih berupa CRUD sederhana. Konsep dasarnya itu diterapkan pada sistem pakar. Jadi penerapan sistem pakarnya ini walaupun programnya ini masih berupa CRUD sederhana, konsep dasarnya itu bisa diterapin di sistem pakar. Fungsi dari sistem pakar itu sendiri digunain untuk ngambil keputusan berdasarkan pengetahuan atau aturan tertentu. Contoh penerapannya itu misalnya diagnosa penyakit, konsultasi kerusakan komputer. Nah, hubungan program dengan sistem pakar ini, pada program ini database-nya itu digunain untuk menyimpan pengetahuan atau datanya. Lalu PHP-nya ini digunain untuk mengolah data dan juga logika. Untuk CRUD itu digunain untuk mengelola basis pengetahuannya. Jika ini dikembangkan lagi lebih lanjut, maka program ini bisa ditambah rule if else. Kesimpulannya dari programnya ini berhasil dijalankan menggunakan PHP dan juga MySQL. Kalau terdapat beberapa error kecil tadi, kurang titik koma sama kesalahan penulisan, itu juga sudah diperbaiki. Setelah diperbaiki, programnya berjalan dengan baik. Lalu program CRUD-nya ini menjadi dasar dalam pembuatan sistem pakar. Nah, di program ini data yang dikelola itu tadi ada NIS, nama, kelas, dan juga ada aksinya ya, ada aksi update, delete, tambah. Terus programnya ini gunain PHP sebagai bahasa pemrogramannya, MySQL sebagai database, sama Bootstrap untuk tampilan. Sekian pengerjaan UTS dari saya memperbaiki kesalahan penulisan atau error pada program yang akan dijalankan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.